Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya di pertemuan ke-11-12 ya tentang database mata kuliah aplikasi teknologi informasi. Kemarin kita sudah bahas ya materi-materi sebelumnya terkait software, hardware, kemudian juga terakhir ya tentang data ya. Nah, di sini materi kali ini tentang database ya. Jadi di mata kuliah aplikasi teknologi informasi ini salah satunya membahas tentang database, dan tentunya database di sini nanti tidak secara mendetail, tapi intinya dasar-dasar atau pengetahuan tentang database memang perlu Anda ketahui semuanya. Ya, jadi nanti di semester berikutnya ada khusus materi tentang database atau baik itu komunikasi data atau sistem database, ya itu nanti di situ ada. Jadi di aplikasi teknologi informasi ini nanti Anda akan coba saya berikan materi tentang ini. Jadi ini perlu diperhatikan jika nanti kalau misalnya nanti dari Anda semua memang nantinya ingin tahu tentang MySQL, yaitu database atau database yang digunakan. Nah, nanti materi ini kita akan bahas. Oke ya. Ruang lingkup di database ini, sistem database menjadi komponen utama ya. Jadi sistem database ini menjadi komponen utama dalam kehidupan sehari-hari ya masyarakat modern saat ini. Ya tentunya berbagai aktivitas manusia seperti secara tidak langsung berhubungan dengan database ya. Contoh misalnya aktivitas perbankan ya, kemudian reservasi, perpustakaan, supermarket, jual beli ya, itu ya salah satu yang berhubungan dengan database. Nah, gambar di sini merupakan contoh-contoh yang tadi ya, misalnya ada perpustakaan. Ini saya ambil dari Google ya. Ini perpustakaan di Swedia ya, ini yang terbesar, bagus juga. Kemudian juga ada gambar tentang antrian baik itu antrian di bank atau BPJS atau yang lain ya, seperti itu antrian. Kemudian ada juga contoh tumpukan-tumpukan dokumen-dokumen ya. Di sini kita sehari-hari pasti berhubungan dengan itu. Bahkan kuliah, jadwal kuliah pun, misalnya Anda semua nih ke kuliah ya, kuliah di sini ada jadwal ya, kuliah hari Senin sampai Selasa, bahkan sampai Sabtu, yaitu buku-bukunya dipersiapkan. Nah, seperti itu. Jadi apakah dalam bentuk materinya materi harus ada bukunya, beli bukunya, atau bukunya dalam bentuk e-book ya, itu seperti itu. Nah, contoh-contoh ini semua merupakan contoh aplikasi database tradisional. Sebenarnya banyak di contoh-contoh kalau kita lihat di Google ya, itu banyak ya. Hanya saja coba saya sampaikan bahwa gambar inilah merangkumkan. Jadi salah satu contoh dari aplikasi database tradisional yang nanti tentunya database di sini juga nanti ada dirangkum lagi dalam bentuk database modern ya. Apa sih database modern itu? Nah, ini jadi tadi contoh misal perpustakaan, atau misal dalam antrian di bank, atau antrian di BPJS, atau misal antrian di yang lain, tiket segala macam ya, itu bisa juga dirangkumkan atau disimpan dalam sebuah wadah ya. Wadah di sini misalnya dimasukkan ke dalam sistem komputer ya, di sini database. Kemudian dari situ setelah di database nanti dimunculkan dalam bentuk yang lain ya. Misalnya contohnya tadi perpustakaan ya. Perpustakaan itu bisa disimpan ya di sebuah basis data ya. Kemudian ya, ditampilkan bisa menggunakan hanya sebuah gadget ya, misalnya atau di handphone atau di laptop ya. Jadi
tadinya yang kita harus pergi ke perpustakaan ya, langsung itu lihat buku puluhan ribu buku yang tadi digambar tadi, kemudian dikonversikan ya, disimpan dalam bentuk di kecil. Kita bisa melihat seluruh buku itu dalam satu genggaman. Nah, contohnya, jadi disimpan dalam database ini, maksudnya database modern ini disimpan dalam sebuah sistem data yang memang komputerisasi. Kemudian contohnya juga tadi antrian ya. Jadi antrian begitu banyak orang, apalagi dalam kondisi pandemi ini. Jadi hanya bisa dalam handphone genggaman kita ya, kita sudah bisa pesan tiket antriannya seperti apa. Nah, itu nanti tidak perlu nanti berdesak-desakan lagi ya. Jadi sudah ada sistem yang mengatur itu, dan itu disimpan. Jadi kalau misalnya di contohnya tadi antrian nomor berapa, ya sudah nanti tinggal disimpan dalam sebuah database ya. Kemudian di situ nanti ada datanya, bisa antrian 2 atau antrian 3 itu di jam sekian ya, jam sekian itu nanti sudah ada, kita sudah tahu. Jadi tidak perlu langsung datang, datanya itu memang di jam-jam tertentu, atau bahkan ada juga yang daftar online kemudian bisa cetak secara mandiri. Nah, seperti itu ya. Jadi inilah sebuah sistem teknologi yang memang berkembang saat ini. Kemudian contohnya juga tadi terkait ini ya, arsip ya. Biasanya arsip banyak arsip-arsip yang ngetren sekarang. Banyak mahasiswa jadi mengambil temanya tentang pengarsipan gitu kan. Sebenarnya itu sudah di beberapa puluh tahun yang lalu juga dibahas ya. Jadi arsip-arsip yang memang tadinya hanya di lemari rak besar itu hanya disimpulkan atau diringkas dalam sebuah basis data, dikomputerisasi. Kemudian yang tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mempermudah mencari data, kemudian ada untuk efisiensi nanti di belakang Anda gitu ya. Ini salah satu contohnya aja, sebenarnya banyak aplikasi-aplikasi yang dari secara tradisional kemudian dibuat komputerisasi ya dengan basis data tersebut. Oke, apa sih basis data ini? Istilahnya database sama aja dengan basis data ya. Jadi istilahnya lemari arsip ini. Jadi data-data itu berbasis, berarti ada di lemari ya, kemudian disimpan ya, seperti contohnya buku telepon atau kartu katalog atau yang lain. Kemudian basis data sendiri apa? Jadi basis data sendiri ya penyimpanan gudang. Jadi kalau misal tradisional itu gudang, ada gudangnya, kemudian atau ada lemarinya, ada brankasnya seperti itu. Jadi kalau misalnya maksud dari basis data ini. Nah, kemudian orang berpikir bagaimana kalau misalnya data-data tersebut itu disimpan tidak dalam kapasitas yang besar. Jadi harus mempunyai tempat yang besar, kemudian hanya disimpan dalam sebuah handphone ya, di handphone. Sebenarnya disimpan dalam cloud ya. Di cloud di situ hanya disimpan dalam satu server ya, namanya di basis tersebut, kemudian ditampilkan melalui beberapa perangkat ya komputer, apakah handphone, laptop, komputer dan yang lainnya. Ya. Jadi basis data sendiri merupakan sekumpulan data yang saling berrelasi. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa basis data merupakan himpunan kelompok data yang saling berhubungan, yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa basis data itu merupakan kumpulan data yang saling berhubungan, yang disimpan secara bersama-sama tanpa adanya perulangan atau redundant data. Ya. Ini contohnya. Ya, jadi contoh simpel aja nih ya. Jadi nanti juga kalau misalnya Anda semua sudah mendapatkan mata kuliah tentang basis data ataupun misal bahkan pemrograman apapun ya. Kalau misalnya contohnya atau studi kasusnya membuat sebuah misalnya data mahasiswa ya gitu. Nah, di sini ada data, ada objeknya. Jadi data, misalnya data mahasiswa, misalnya ada data mahasiswa itu ada NIM, nama, alamat, mata kuliah, misalnya ada fakultas, ya prodinya apa. Nah, di situ data-data ini.
Ya, kemudian objeknya apa? Ini objeknya mahasiswa. Nah, di sini ini saya ambil gambar sendiri ya. Jadi waktu saya kuliah nih, kuliah S1 nih ya, model nggak tahu nanti Anda semua mana nih, yang saya yang mana. Nah, nanti Anda tahu tuh yang mana. Ya, jadi beda ya, jauh banget nih. Ternyata oh iya, saya juga kaget juga. Oh, ternyata perbedaannya juga cukup jauh juga gitu ya. Jadi ini maksudnya dari basis data. Jadi objek tersebut kemudian disimpan data-datanya apa? Oh, nama, NIM, alamat. Jadi kalau misalnya nanti ingin mencari data-data tentang misalnya si A, si B, si C, tinggal berdasarkan NIM misalnya. Kalau NIM itu kan di basis data kalau bisa unik ya. Unik itu memang tidak ada yang sama. Jadi setiap satu user itu satu NIM atau satu primary key gitu ya, istilahnya nanti seperti itu. Ini juga contoh juga dari file-file tadi ya, contohnya ada di lemari. Misalnya ada beberapa lemari itu ada beberapa file ya, mungkin ada file pegawai, ada file pembelian, ada file produksi misalnya, kemudian ada file-file penjualan atau yang lain. Nah, itu disimpan dalam sebuah kalau konversikan ke komputerisasi itu disimpan dalam sebuah hard disk misalnya, hard disk penyimpanan. Kemudian di hard disk itu isinya sekarang bahkan ya ada chips ya, lebih kecil lagi. Jadi disimpan dalam segitu. Jadi bentuknya soft copy semuanya. Jadi file pegawai, file produksi. Jadi meringkas juga. Jadi tadinya harus wadahnya sangat besar ya, sekarang tinggal hanya dalam satu genggaman ya, dari ribuan atau jutaan file itu bisa diakses dalam satu genggaman. Nah, itulah nanti bagaimana mengolahnya nanti. Nah, ini tugas-tugas dari kita ya sebagai orang IT ya, orang itu akan ada juga istilahnya big data. Nah, big data itu dikumpulkan dalam juga satu basis data. Kemudian kalau ingin ada yang keperluan untuk data apa yang ingin ditampilkan, nah itu nanti tugas kita lah nanti yang membuatnya, kira-kira gitu. Ya, kemudian operasi dasar dalam basis data ini yang pertama pembuatan basis data baru. Ya, operasi ini basic-basicnya ya. Jadi operasi atau operator dasar dari basic data atau basis data. Yang pertama pembuatan basis data baru, misalnya bisa create data baru. Misalnya contohnya kalau di komputer misalnya buat folder baru ya, atau misalnya buat storage baru. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada operasi dasarnya bisa menghapus data tersebut. Kemudian ada pembuatan file-file baru atau tabel baru. Kemudian ada penghapusan file atau tabel, ada penambahan pengisian data baru ke dalam file atau tabel, kemudian pengambilan data, perubahan data, penghapusan data. Jadi intinya dari operasi dasar ini itu ada lah poin-poin yang tadi saya sampaikan tadi. Jadi tidak mungkin kalau misalnya kita menyimpan sesuatu tidak bisa dihapus ya. Ada pengaturan, ada kalanya harus bisa dihapus, ada kalanya memang tidak bisa dihapus. Artinya gini. Jadi ada suatu otorisasi ya. Jadi otorisasi kalau misalnya dari admin itu nanti ada yang di admin itu memang tidak boleh menghapus, ada juga yang full aksesnya. Nah, seperti itu. Jadi nanti pengaturannya seperti itu untuk operasi dasar basis data. Kemudian tujuannya apa sih basis data itu? Jadi saya rangkumkan ya, tujuannya ada beberapa ya, ada 4 poin besarnya. Yang pertama data dan informasi. Ini apa? Tahu kan data seperti apa, informasi seperti apa. Jadi data tadi contohnya kayak tadi, misal mahasiswa ya, datanya apa? Oh, datanya NIM, nama, kemudian kelas, fakultas gitu, itu data. Nah, data tersebut tidak bisa jadi sebuah informasi, itu hanya sekedar data-data, jadi tidak mempunyai arti berarti. Jadi harus ada sebuah data tersebut. Data tersebut bisa menjadi sebuah informasi ya kalau data sudah diolah misalnya contohnya data informasi sebagai sebuah aset penting perusahaan atau organisasi. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan sampai data-data yang penting-penting itu bocor di orang lain, orang lain bisa melihatnya. Itu salah satunya. Jadi tujuan basis data untuk menyimpan itu. Kemudian ada juga
apa ya, kemudahan tadi sampaikan di depan, kemudahan, kemudian kecepatan dalam pengambilan data. Jadi kalau misalnya awalnya manual ya, jadi menyimpan dalam rak gitu kan, kemudian walaupun sudah ditandi A, B, C, kemudian tetap aja. Jadi untuk mencari datanya harus misalnya data nama Murian Awaludin misalnya dalam satu rak M ya, tetap kalau namanya M kan di situ banyak. Iya kalau misalnya hanya satu rak itu 1 sampai, nah yang namanya M itu 1 sampai 10 itu cepat. Nah kalau sudah datanya banyak, misalnya bisa sampai ribuan yang M, harus pilih satu-satu ya. Jadi walaupun ketemu tapi waktunya agak lama ya. Ya di sini tujuan dari basis data tersebut, adanya basis data tersebut yaitu untuk memudahkan kecepatan dalam pencarian. Ya. Kemudian juga efisiensi ruangan ya tadi ya. Jadi contohnya tadi dari satu rak lemari, bahkan perpustakaan besarnya tadi contoh sangat besar ya, disimpan dalam misal ada jutaan buku ya, jutaan buku, kemudian itu harus membutuhkan ruang yang sangat besar. Ini hanya ruang sangat kecil. Jadi di handphone Anda sebenarnya juga bisa ya, perpustakaan online ya. Jadi situ ribuan bahkan jutaan buku itu bisa disimpan di situ. Ya. Mengurangi atau menghilangkan redundant data juga. Jadi kalau misalnya ada data-data yang sama ya tidak perlu ditampilkan lagi. Ini salah satunya itu ya, untuk mengurangi redundansi data. Redundansi itu data yang sama. Kemudian juga keakuratan. Nah, jadi akurat atau dalam pencarian bisa lebih akurat. Kemudian ketersediaan kalau misalnya memang data tersebut memang ada ya, memang ada kalau dicari. Kalau misalnya memang data itu tidak ada, di searching misalnya tidak ada, ya sudah informasinya langsung data ini kosong misalnya. Jadi sangat cepat ya. Jadi kalau dibandingkan dengan yang manual, misalnya kita harus mencari ribuan data itu misalnya, atau ratusan lah, nggak usah ribuan, ratusan data, udah gitu ternyata tidak ada nih. Nah itu akan merepotkan dan melelahkan gitu ya. Kemudian juga salah satu tujuan atau basis data ini kelengkapan ya. Jadi mengecek kelengkapan misalnya contohnya ada beberapa data yang dibutuhkan. Nah, di situ ngeceknya lebih mudah ya. Jadi untuk kelengkapan data tersebut. Kemudian salah satunya juga keamanannya. Kalau keamanan ini sebenarnya relatif ya. Jadi tapi kalau misalnya sudah disimpan data dalam bentuk cloud ya, mudah-mudahan lebih aman karena cloud itu bisa nanti ada beberapa backup ya di situ ya. Sedangkan kalau dengan bentuk fisik ya, keamanannya ya memang di situ tempat itu. Kalau misal ada terjadi suatu atau bencana atau yang lain ya sudah, backup-nya Pak. Kalau misalnya dalam bentuk fisik ya ada di situ aja. Kalau misalnya yang berbasis software atau soft copy itu bisa di server itu ada backupnya ya. Jadi lebih aman ya, lebih aman. Walaupun memang tidak 100% aman karena memang disimpan dalam cloud gitu ya. Tapi minimal lebih aman dibandingkan yang tradisional. Kemudian juga kebersamaan pemakaian ya. Jadi atau shareability. Jadi dengan adanya data tersebut disimpan dalam cloud ya, itu bisa juga banyak diakses oleh user secara bersamaan misalnya. Jadi contohnya tadi misalnya contoh buku A ya, e-book A itu bisa diakses tidak hanya satu orang, tapi bisa ribuan orang, jutaan orang bahkan dalam satu waktu ya. Jadi seperti itu. Jadi keuntungannya seperti itu. Jadi bisa dinikmati bersama. Jadi kalau misalnya fisik ya bukunya hanya satu, bagaimana nanti ya? Jadi seperti itu. Jadi inilah beberapa tujuan dari adanya basis data. Kemudian penggunaannya sendiri gimana? Penggunaan dari basis data atau database. Jadi ya penggunaan database ini lebih cenderung menggunakan atau ada keterkaitan penggunaan database. Ya, apa sih keterkaitannya? Tadi saya sampaikan ya. Contohnya manajemen aksesnya. Jadi ada namanya istilahnya database administrator ya. Kemudian ada juga database designer. Kemudian ada end user. Ada sistem analis application programmers ya. Ada 4 ya, kalau nggak salah ada terdiri dari 4 ya. Jadi kalau misalnya di
aplikasikan di website. Jadi ada juga namanya super admin, ada misalnya user ya, seperti itu. Jadi ada rule untuk pengaturan masing-masing author gitu ya. Nah, nanti ini coba apa sih database administrator itu? Jadi ada juga pekerjaan namanya database administrator. Jadi poin ini untuk apa? Untuk orang yang memiliki tanggung jawab penuh dalam manajemen database. Jadi database administrator ini tugasnya memang berat ya, berat. Jadi kalau misalnya dia teledor misalnya ini, ya seluruh data tersebut ya akan hilang, misalnya akan berbahaya. Makanya juga ada pekerjaan tentang namanya database administrator. Jadi di situ juga ada mereka biasanya banyak orang IT ya. Kalau misalnya ini database sudah dalam bentuk di cloud ya, di situ ada beberapa firewall yang memang harus dibuat atau digunakan. Bahkan sekarang juga banyak provider atau pihak ketiga itu menawarkan jasa keamanan data ya, keamanan data dalam bentuk firewall, baik firewall untuk jaringan maupun aplikasi. Sekarang sudah banyak ya seperti itu. Jadi nanti di banyaklah provider seperti itu. Jadi saya juga banyak rekan-rekan yang menawarkan menawarkan keamanan data ya, baik data itu dalam bentuk data aplikasi maupun jaringan. Nah, jadi ini tugas dari database administrator. Kemudian tadi juga ada database designer ya, dia bertanggung jawab dalam identifikasi data yang tersimpan dalam database. Jadi sebelum memang masuk ke database ada identifikasi datanya tersebut ya, disimpan. Kemudian intinya gini, desainer database misal bisa memilah-milah file apa. Jadi secara menentukan struktur data yang tepat ya, kemudian agar biar lebih mudah dalam pencarian juga, lebih mudah dalam pengawasan seperti itu. Jadi inilah tugas dari database designer. Jadi ada juga pekerjaan ya namanya database designer. Jadi khusus untuk jadi kalau sekarang itu banyak yang istilahnya ada enterprise arsitektur ya. Di situ juga menentukan struktur data-data atau per bab, per subbab. Nah, itulah tugas dari database designer. Kemudian juga ada end user database ya. Jadi di sini pekerjaannya membutuhkan akses database untuk melakukan query ya, update maupun generate report database. Jadi kayak programmer nih biasanya nih ya, programmer kita akses database, kemudian mencari data menggunakan query ya, misalnya data mahasiswa, data yang lain lah, intinya menggunakan query, update maupun generate report database. Jadi itulah tugas dari end user database. Jadi intinya end user itu pemakai yang database yang sudah ada, yang sudah distrukturkan oleh database designer ya. Kemudian jadi end user tinggal butuh data apa ini ya, mereka tinggal melakukan query apa yang dibutuhkan ya, nanti dapat report database-nya. Kemudian juga ada namanya sistem analis ya, atau application programmer. Jadi di sini sistem analis sendiri orang yang menentukan kebutuhan sistem end user ya. Jadi sistem analis itu keren ya. Jadi sebenarnya untuk dia bisa menentukan kebutuhan dari sistem yang ada. Jadi kebutuhan dari end user itu apa, dia bisa menentukan. Jadi sistem analis itu jadi ada waktu itu teman saya di kuliah S2 saya dulu. Jadi dia sistem analis kebetulan untuk keamanan data gitu ya. Jadi dipanggil perusahaan di Malaysia. Jadi kemudian dia sertifikasinya banyak, saya juga nggak hafal saking banyaknya sertifikasi untuk untuk database keamanan data. Di situ dia dipanggil kemudian untuk menganalisa sistem yang ada di perusahaan sana. Jadi kira-kira sistem tersebut kalau misalnya dicoba dihack nih ya, siapapun hackernya misalnya ini dicoba untuk masuk ke sistem tersebut, kira-kira dia berhasil masuk itu berapa lama. Itu dari sistem analis itu sudah tahu tuh
ya, sudah tahu dari melihat sistemnya. Nah, dari situ nanti orang ahli sistem analis itu, oh ini kelemahannya, ini harus ditambah seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi ini tugasnya gitu. Jadi tugasnya hanya sekali, ya sekali saja, benar. Jadi waktu itu memang sudah ditentukan, sudah dianalisa. Kemudian nih kalau misalnya sistem ini dicoba dibobol oleh beberapa hacker, berapapun hackernya, ya kira-kira akan bisa tembus dalam waktu lebih dari 1 jam, 1 jam sekian menit. Gitu, jadi sudah dianalisa seperti itu. Kemudian benar, jadi dari perusahaan tersebut menyewa hacker-hacker gitu kan. Waktu itu katanya ada 50 untuk meretas sistem tersebut. Ternyata benar, jadi lebih dari 1 jam sekian menit. Ya, jadi dari situlah orang sistem analis tuh ya bekerja. Jadi oh ya benar. Jadi nanti kelemahannya itu nanti bisa ditambal sebelum memang sistem itu di running atau di public gitu ya. Kemudian ada application programmer. Jadi ini orang kerjanya berhubungan dengan kebutuhan koneksi database. Ya. Jadi programmer, kalau misal anda semua kemarin ini ada beberapa mahasiswa ya yang emang benar-benar lihat banget jadi programmer ya. Jadi programmer biasanya di bidang software engineering ya. Nanti tekunin aja. Jadi ada mata kuliah pemrograman satu apapun tuh bahasa pemrogramannya, kuasai satu bahasa pemrograman itu, ya kemudian pokoknya kalau kita sudah suka sesuatu ya, kita sudah suka program satu, ya sudah. Jadi jangan sampai ya harus yakin bahwa kita bisa gitu. Jadi kalau teman-teman yang di Jepang juga kayak temannya Pak Romi Setrawano itu, jadi mereka ditanya, misalnya ada ditanya nih, kamu bisa nggak program PHP gitu kan? Kalau dia memang bisa PHP, kalau memang bisa dia bisa, dan bisanya itu benar-benar bisa gitu. Kalau misalnya dites membuat apapun itu bisa. Kalau misalnya ada ditanya selain PHP ASP bisa nggak, bahasa pemrograman ASP atau Java? Tidak bisa. Jadi memang benar antara bilang bisa dan tidak bisa. Ya, itulah kalau bisa memang seperti itu ya. Jangan sampai ini separuh-separuh, kemudian ini separuh-separuh dipelajari semua. Memang di kampus itu memang semua bahasa pemrograman yang ada di kurikulum itu memang harus dipelajari ya, tapi ya tidak harus bisa semua, tergantung nanti kita interestnya kemana nih, sukanya di mana nih ya, jadi cocoknya di mana nih ya, seperti itu. Pak, kalau nggak ada cocok bagaimana? Ya itu repot, berarti salah jurusan ya, salah jurusan. Jadi seperti ini. Jadi penggunaan database ini, nah di 4 inilah sebenarnya database administrator, kemudian database designer, end user database, kemudian sistem analis dan programmer. Nah itulah orang-orang yang bergelut di situ. Ya, jadi programmer di sini ya tahu juga tentang database ya. Jadi penggunaan bahasa pemrograman yang menggunakan database-nya apa ya, kira-kira yang sekarang database bisa dikonversi atau diintegrasi dengan database yang lain tuh menggunakan apa, nanti ya, orang programmer tahu sendiri nih kira-kira seperti apa untuk integrasinya gitu ya. Kemudian ada juga istilahnya adalah workers behind the scene gitu ya. Orang-orang yang tidak tertarik pada database akan tetapi lebih cenderung bekerjaannya develop tool untuk kebutuhan database ya. Ya, sama juga dengan database programmer juga. Saya sukanya HTML ya. Dari kemarin kan sudah belajar HTML CSS ya. Sudah belajar HTML CSS ya. Saya sukanya HTML CSS tapi tidak terlalu suka dengan database ya, tidak masalah ya, karena tapi tetap itu membutuhkan database dan kebutuhan itu tidak tapi lebih cenderungnya hanya mendesain nih. Kalau misalnya HTML CSS kan desain ya, jadi mendevelop sebuah tools untuk kebutuhan database. Nah, kira-kira gitu. Ada istilahnya jadi worker behind design itu di sini tuh ada 2 ya, ada DBMS System Designer dan Implementer, yaitu orang yang merancang, mengimplementasi modul-modul ya, interface. Kemudian ada tool developernya sendiri, jadi orang yang merancang, mengimplementasikan tools untuk mendukung software DBMS ya. Jadi ada juga operator maintenance operasional, kemudian ada juga para personal administrator. Jadi ini nanti akan dibahas nih ya, DBMS, kemudian
sistem database yang lain itu akan dibahas lebih detail nanti saat Anda kuliah di mata kuliah komunikasi data atau sistem database gitu. Karena saya tidak mengajar itu, jadi tidak mengajar fokus ke database. Tapi karena ini merupakan database itu merupakan bagian dari aplikasi teknologi informasi, ya memang perlu disampaikan. Jadi Anda perlu tahu awalnya apa sih database itu atau sistem basis data itu. Oke ya. Nah, tadi kita sudah banyak ya bicara tentang database, kemudian apa sih basis data itu, jadi manfaat sendiri ya, manfaat dari database itu sendiri apa? Yang pertama, sebenarnya manfaat itu banyak ya, tapi secara garis besar ada 6 ya, saya ringkaskan ada 6. Yang pertama, jadi terpusat, ya. Artinya data-data yang ada jadi terpusat dalam satu storage ya misalnya. Kemudian bisa sharing ya, database itu bisa nanti sharing. Tadi misalnya contohnya saya baca buku A ya, karena sudah disimpan dalam cloud database. Jadi yang baca itu dari satu objek itu, yang baca bisa lebih dari satu atau bahkan ribuan dalam satu waktu. Kenapa? Karena sistemnya sharing atau berbagi. Kemudian ada juga quick editing. Kenapa? Ya lebih cepat untuk editnya. Ya tidak perlu kalau misal konvensional apa yang perlu edit itu harus cetak ulang segala macam. Nah kalau misal di database kalau butuh kekurangan atau harus ini edit ya tadi ya, menggunakan query yang ada. Kemudian juga manfaat yang lain akurasi dan konsistensinya. Jadi akurasinya sudah pasti ya. Jadi kalau database ini kan istilahnya kalau misalnya NIM-nya ABC 123 ya pasti akurat kalau misalnya dicari dengan NIM tersebut ya. Jadi langsung cepat dengan akurasinya 100% tentunya. Jadi tidak mungkin kalau misalnya yang disimpan itu ABC kemudian dicari ABC tidak bisa, itu tidak mungkin. Beri ada yang salah, apakah salah jaringannya atau apa. Pasti intinya gini, logikanya kalau misal disimpannya inputnya A pasti outputnya A, kira-kira gitu ya. Jadi tingkat akurasinya lebih tinggi dibandingkan dengan yang konvensional. Kemudian tentunya keamanan, untuk security-nya amannya seperti itu. Jadi lebih aman dibandingkan dengan yang konvensional. Tentunya aman sendiri ini kan relatif ya, tapi dengan data tersebut disimpan dalam sebuah server dan server itu ada beberapa backup yang ada, itu tentu lebih aman dibandingkan konvensional. Kenapa? Karena konvensional satu tempat, kalau satu tempat tersebut misalnya mengalami gangguan, ya sudah di situ juga harus misalnya mengalami banjir atau kebakaran, ya sudah tempatnya di situ. Tapi kalau database yang sudah di sharing di satu server cloud ya, itu bisa di backup. Ada biasanya sih ada lebih dari 2 backup ya untuk backup yang database tersebut. Kemudian manfaat yang lain itu tentang transaksi ya. Transaksinya tuh jelas lebih cepat ya kalau dengan database. Contohnya misalnya nih banyak contohnya lah. Misal contohnya kayak marketplace yang sekarang ya, ini transaksinya lebih cepat kan dengan database, dengan harga sekian tinggal klik lebih cepat ya. Kalau misalnya memang ada kembaliannya juga otomatis itu di situ sudah. Kalau misalnya harganya 5.000, yang jelas gini, tidak mungkin di situ kalau misalnya harganya 10.000 kemudian duit kita 20.000, tidak mungkin ya. Jadi transaksi itu ya sudah sesuai dengan nominalnya ya. Jadi transaksinya lebih cepat. Baik transaksi setelah numerik gitu atau transaksi setelah transfernya ya, untuk informasinya itu lebih cepat dibandingkan dengan yang konvensional ya. Kira-kira gitu ya. Jadi materi ini tadi saya sampaikan ya. Jadi untuk mata kuliah aplikasi teknologi informasi ini salah satunya dengan database. Apa sih sifatnya nih? Jadi yang terakhir sifat dari database ya. Jadi sifatnya tadi hampir sama dengan manfaatnya. Jadi berbagi, bisa terintegrasi, aman, abstraksi. Jadi abstraksi itu bisa diedit segala macam ya di situ ya, diolah lah istilahnya. Kemudian ada independensi. Jadi inilah 5 sifat dari database. Dasarnya seperti itu. Oke ya.
Kira-kira materi kali ini sampai sini ya. Jadi pertemuan yang kebetulan di ke 11 12 ya. Jadi nanti pertemuan berikutnya nanti saya coba kabari lagi ya, tentang nanti di Google Class nanti kabari lagi ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi kalau ada yang nanti ditanyakan bisa ditanyakan lewat grup WA ya. Jadi tidak di grup, boleh di grup di kelas ya, Google Class, tapi kalau di Google Class itu kebetulan tidak notifikasinya tidak ke handphone ya. Jadi tidak saya ke handphone, jadi langsung ke WA lebih cepat nanti ya, lebih cepat WA, nanti kita bahas di situ. Nanti kalau misalnya memang nggak paham nanti di screenshot. Nah videonya ini pun juga nanti kan kalian kan bisa dilihat ya ulang ya, materinya pun sudah saya upload ya di kelas ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Kalau sekali lagi kalau ada yang ditanyakan belum paham langsung ke grup ya, di grup di jam kuliah ya. Pak boleh nggak di jam di luar kuliah ya. Mudah-mudahan kalau misalnya memang saya lagi free pegang handphone nanti saya jawab ya, kira-kira gitu ya. Sampai sini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya ya. Saya Khri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.